Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Sejumlah berita aktual dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 pilihan berita utama pada pagi hari ini. Ratusan batang rokok ilegal bersama sejumlah barang bukti kejahatan dimusnahkan penyidik Kejaksaan Negeri Langsa. Berbagai upaya ditempuh penyelenggara pilkada untuk merangkul pemilih pemula, salah satunya melalui nonton bareng film di kampus. Warga Kota Lok Sumawe mulai akrab dengan kompor induksi berenergi listrik yang praktis dan ramah lingkungan. Ratusan ribu batang rokok ilegal dan barang bukti narkoba dimusnahkan penyidik Kejaksaan Negeri Kota Langsa. Pemusnahan barang bukti dengan cara dibakar dan dihancurkan di areal instalasi limbah tinja Langsa Timur. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 2 perkara tindak pidana khusus berupa 993.000 batang rokok ilegal dari berbagai merek, teh hijau sebanyak 100 box, dan 41 botol oli yang disita dari penyelundup. Sedang barang bukti lainnya yang dimusnahkan berasal dari 46 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ada juga barang bukti dari 39 perkara tindak pidana umum berupa 24 perkara sabu-sabu dan sisanya 15 perkara tindak pidana umum lainnya berupa telepon genggam yang disita dari pelaku tindak kriminalitas. Pada hari ini kita sudah memusnahkan barang bukti yaitu dari perkara tindak pidana khusus berupa hasil tembakau jenis rokok merek H1 Mil Gold sejumlah 639.400 batang. Yang kedua adalah 29 perkara tindak pidana umum berupa 24 perkara narkotika jenis sabu dan ganja dengan berat keseluruhan sabunya lebih kurang 229,35 gram dan berat keseluruhan ganja lebih kurang 1.282,55 gram. Pemusnahan barang bukti kasus kejahatan ikut disaksikan Kepala Bea Cukai Kota Langsa dan unsur Forkopimda. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Perbedaan harga LPG subsidi dengan non-subsidi yang mencolok mendorong munculnya gas oplosan. LPG oplosan ukuran 12 kg ditengarai beredar luas selama sebulan terakhir di Banda Aceh dan Aceh Besar. LPG oplosan yang diduga dari LPG subsidi dioplos ke tabung 12 kg karena harganya lebih mahal. LPG subsidi tersebut diduga diperoleh di pasaran yang dijual bebas. Hiswana Migas meminta warga teliti saat membeli LPG 12 kg di luar pangkalan atau agen resmi, apalagi jika harga jualnya lebih murah. Selain berbahaya karena berpotensi bocor, takarannya ditengarai tidak penuh seperti tertera pada tabung gas. Yang beredar sini umumnya dari Medan. Saya belum ada temuan secara khusus yang dioplos di Aceh. Jadi saya himbau masyarakat harus benar-benar teliti dan membeli ke agen resmi di saat ada komplain, masalah pelayanan kah, masalah tabung fisiknya, langsung dibuat di call nomor 135 pengaduan resmi di Pertamina. Nah itu kan beda Pak, kalau kita membeli yang oplos, kalau ada kejadian siapa-siapa apa-apa, di mana kita melapornya.
LPG non-subsidi yang dioplos berisiko bocor karena diisi sendiri menggunakan alat yang tidak standar seperti di SPBE. LPG oplosan umumnya dipasok dari luar Aceh. Penggunaan kendaraan yang tidak dilengkapi identitas agen dan bukan petugas resmi dicurigai sebagai pemasok gas oplosan. Harga gas 12 kg saat ini berkisar Rp170 hingga Rp190.000 per tabung. Warga diimbau tetap membeli LPG 12 kg di agen resmi guna mencegah dari berbagai hal terburuk termasuk tabung kadaluarsa. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya ternyata lantunan ayat suci. Pimpinan DPR Kabupaten DPRK Nagan Raya resmi dilantik pada rapat paripurna DPRK. Pelantikan diawali pengucapan sumpah dan janji di depan sejumlah anggota DPRK dan Forkopimda Nagan Raya. Ketiga pimpinan yang dilantik merupakan anggota legislatif partai politik peraih kursi terbanyak pada pemilu 2024 lalu. Pengucapan sumpah dipandu Ketua Pengadilan Negeri Sukamakmur Nagan Raya. Ketiga pimpinan DPRK yang dilantik adalah Muhammad Rizky Ramadan sebagai Ketua DPRK dari Partai Persatuan Pembangunan PPP, Afzalur Rizky sebagai Wakil Ketua 1 dari Partai Aceh, dan Said Syahrul Rahmat dari Partai Golkar sebagai Wakil Ketua 2. Pelantikan pimpinan DPRK juga dihadiri penjabat Bupati Nagan Raya, 25 anggota DPRK, dan sejumlah perwakilan instansi terkait. Pada anggota DPRK yang periode 2024-2029 untuk dapat meningkatkan efisiensi dalam bekerja untuk masyarakat dan juga mempercepat urusan yang memang menjadi PR anggota DPR sebelumnya, dan juga untuk lebih gercep ya, gerak cepat. Apalagi memang seperti sampaikan tadi, tinggal 2 bulan lagi misalnya untuk pembahasan ini di 2024 ini. Usai pelantikan, para pimpinan DPRK segera menyelesaikan pembentukan alat kelengkapan Dewan AKD kepada seluruh anggota DPRK agar dapat bekerja secara efisien dalam menjalankan amanah rakyat, terutama pekerjaan yang belum diselesaikan oleh DPRK periode lalu. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Sebuah kebanggaan bagi kami. Untuk menarik minat generasi milenial dan pemilih pemula berpartisipasi pada Pilkada 2024, berbagai cara ditempuh. Nonton bareng film bertema demokrasi pun digelar. Nonton bareng film Tepatilah Janji merupakan salah satu film nasional yang digandrungi generasi muda. Film yang disutradarai Garin Nugroho diputar di Aula Gedung Kampus IAIN Cotkala Langsa pada Senin lalu. Nonton bareng film Tepati Janji bukan saja menarik perhatian mahasiswa, tapi juga para dosen di kampus tersebut. Film Tepatilah Janji mengisahkan keluarga Pertiwi yang terjebak dalam pusaran politik setelah putra tertuanya terpilih menjadi lurah. Keluarga ini terlibat dalam pilkades yang penuh intrik dan syarat manipulasi hingga benturan etika dan money politik alias politik uang. Film Tepatilah Janji merupakan bagian dari sosialisasi Pilkada serentak 2024 dari KPU RI, sekaligus memberi pendidikan politik bagi pemilih pemula. Di kampus IAIN Langsa adalah merupakan program nasional oleh KPU RI untuk kita laksanakan kegiatan KPU Goes to Campus and School and Pesantren. Harapan kita supaya informasi kepemiluan ini menyangkut dengan pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota juga tersampaikan ke semua lini, mengingat ini adalah pilkada serentak tahun 2024. Mahasiswa menilai film Tepatilah Janji menghadirkan inspirasi dan edukasi bagi para pemilih pemula, sehingga pada saat pemungutan suara bisa menentukan pilihannya menurut hati nurani.
Menurut saya, film yang diselenggarakan oleh KIP Kota Langsa ini sangat menginspirasi bagi pemilih pemula untuk menentukan pilihan pada pilkada yang akan datang. Semua pemilih untuk pilkada mendatang ini untuk benar-benar jeli memilih pemimpin untuk memimpin daerah kita, karena kita butuh pemimpin yang bagus, yang cerdas, yang berwibawa, dan tanpa iming-iming apapun atau iming-iming yang hanya sekedar janji manis. Hari pemungutan suara pilkada tidak sampai sebulan lagi. KIP di sejumlah daerah terus menyosialisasikan pesta demokrasi tingkat lokal guna mendongkrak partisipasi pemilih. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Halo, Pak.